Perkenalkan, nama saya Valeria Ami, NIM 181041665, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Musalim SEMM. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ekspor dan impor Indonesia. Dalam menjalankan suatu perusahaan dagang, tentu Anda pernah mendengar istilah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor tersebut dapat dilihat dari adanya suatu perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan dalam kerjasama antar negara dengan negara yang meliputi suatu proses ekspor dan impor. Ekspor dan impor sangat penting dalam suatu negara dan memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun perbedaan ekspor dan impor, yaitu ekspor merupakan suatu aktivitas yang menjual suatu produk, barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan suatu kegiatan dalam membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Namun untuk memahami perbedaan ekspor dan impor, berikut kami jelaskan secara lengkap dalam artikel di bawah ini. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor perdagangan, ekspor dan impor tentu saja berbeda. Ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dapat diartikan secara bahwa ekspor merupakan suatu kegiatan mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri, yang mana dalam aktivitasnya tetap harus memenuhi standar peraturan dan tentunya ada. Kegiatan ekspor ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk, barang dan jumlah yang cukup besar, dan yang mana produk yang dihasilkan juga sudah terpenuhi dalam negara tersebut. Namun apabila ekspor dilakukan dalam skala yang besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai. Dalam kegiatan ini disebut sebagai eksportir. Arti eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan ekspor. Arti eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi dua eksportir, yaitu produsen dan non-produsen. Arti eksportir produsen yaitu perusahaan eksportir yang juga memproduksi barang, sedangkan arti eksportir non-produsen adalah eksportir yang mengekspor barang milik perusahaan lain atau dapat disebut juga sebagai eksportir umum. Impor. Apa itu impor? Impor adalah suatu aktivitas atau kegiatan membeli suatu barang atau jasa dari negara lain, yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Dalam melakukan aktivitas pengiriman barang, impor juga membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya pihak pemerintah yang menentukan jumlah tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importernya. Maka hal tersebut dapat membuat produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal, sebab di dalamnya sudah dibebankan biaya pajak yang harus ditanggung oleh pihak produsen. Manfaat komunitas ekspor dan impor. Selain pengertian ekspor dan impor, ada pun manfaat dalam komunitas yang terdapat dalam ekspor dan impor, yaitu yang pertama, manfaat ekspor dapat menumbuhkan industri dalam negeri. Dalam meningkatkan pemerintah ekspor dan dalam suatu produk tentu akan memiliki berdampak langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara. Selain itu, suatu negara tersebut nantinya akan membiasakan dirinya untuk bisa bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih semakin terlatih dengan adanya persaingan yang semakin banyak dalam perkembangan internasional. Dapat menumbuhkan devisa negara. Ketika melakukan ekspor, tentu akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi suatu negara. Manfaat eksportir dapat menumbuhkan investasi, pengeluasan para domestik, serta dapat meningkatkan suatu devisa pada suatu negara. Selanjutnya, dapat mengendalikan harga pokok. Dalam kegiatan ekspor akan membuat negara mampu memanfaatkan over kapasitas pada suatu negara,
Maka dengan begitu negara akan mampu mengendalikan harga produk ekspor dan yang terjadi di negaranya. Mengapa? Sebab apabila suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tentu akan memiliki harga yang lebih murah. Maka untuk itu, perlu suatu negara harus melakukan ekspor ke dalam negeri yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu mengendalikan harga di pasaran. Komunitas ekspor Indonesia. Ada 5 komunitas ekspor paling besar yang dimiliki Indonesia, yaitu komunitas karet. Seperti yang Anda ketahui bahwa negara Indonesia adalah suatu negara penghasilan karet paling besar. Maka jangan heran bila karet bisa dijadikan sebagai suatu komunitas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirimkan di beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Selanjutnya kakao. Kakao adalah sejenis biji yang diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao akan dikirim ke luar negeri yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya produk tekstil. Dengan banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia, maka dengan industri tersebut negara dapat berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dijadikan sebagai bahan apa saja yang seperti bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan lain sebagainya. Bahan ini akan diekspor berupa minyak intim sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengeluarkan pengiriman dari jumlah besar ke dalam Indonesia, Pakistan, dan hingga Cina. Produk hasil hutan. Indonesia merupakan suatu negara tropis yang memiliki banyak sekali hutan, sehingga dengan begitu banyak sekali industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Adapun hasil hutan yang dikirim di luar negeri adalah pulpen, kertas, dan kayu. Manfaat impor. Kegiatan impor tentu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negara. Dalam kegiatan ekspor dan impor ini merupakan salah satu bentuk komunitas kerjasama pada tiap negara. Namun selain itu, tujuan lain aktivitas impor dalam kegiatan perdagangan internasional ialah dapat meningkatkan neraca pembayaran. Selain itu, faktor pendorong perdagangan internasional ini juga dapat menjadi harga pasar yang sebagai sumber devisa negara, yang dimana jika ekspor impor dikerjakan akan meningkatkan devisa suatu negara. Manfaat yang terjadi dalam impor adalah dapat meningkatkan potensi pada suatu negara dalam dapat bahan baku, barang serta jasa pada suatu produk. Tentu jumlahnya terbatas yang tidak mampu diproduksi di dalam negerinya. Maka dengan begitu mampu mendukung stabilitas tidak secara langsung. Baiklah, sekian penjelasan mengenai ekspor dan impor dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.